Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada sore hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk sama-sama thalabul ilmi, mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada kesempatan yang berharga ini insya Allah akan membahas satu hadis penting dari Nabi SAW tentang golongan yang mereka mendapatkan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang yang dimaafkan oleh Allah taala meskipun mereka melakukan perbuatan dosa, tapi dimaafkan oleh Allah taala. Mari kita perhatikan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW beliau bersabda, innallaha tajawaza li an ummati, sesungguhnya Allah taala memaafkan karenaku dari umatku al-khata, kesalahan, sesuatu yang tidak disengaja, wan nisyana, karena lupa, wa mastukrihu alaihi, dan sesuatu yang dipaksa, karena dipaksa. Hadis akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ini dikeluarkan diantaranya oleh Ibnu Majah, Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Miskat Al-Masabi. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada orang-orang yang ketika dia melakukan perbuatan dosa itu dimaafkan oleh Allah taala karena tiga sebab ini. Yang pertama karena keliru, salah. Orang salah itu ada dua sebabnya, tapi yang paling utama orang melakukan kesalahan maksudnya karena dia tidak sengaja melakukan sesuatu itu. Contoh gampang begini, ada orang latihan panahan. Saat dia memanah, ternyata ada anak kecil lewat, lari gitu ya, lari antara kita dengan sasaran panahan itu. Pas lewat, kena kepalanya. Nah, terpanahlah anak itu, lalu kemudian meninggal, mati. Itu kita sengaja memanah anak itu atau tidak? Nah, ini al-khata namanya. Jadi sesuatu yang dilakukan tidak sengaja. Nah, maka orang yang seperti ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak sengaja. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Bisa juga kesalahan itu terjadi karena tidak tahu. Orang tidak tahu melakukan satu perbuatan dosa, dia tidak tahu. Itu juga termasuk yang dimaafkan. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain.
Itu yang pertama ya. Mari kita rinci sekarang. Kesalahan yang tidak disengaja. Kalau disengaja bukan kesalahan namanya. Ya. Disengaja. Jadi al-khata' itu diddu al-amdi, lawan kata dari sengaja. Contohnya tadi sudah kami sampaikan. Maka orang yang salah tidak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama itu dia maafkan. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286, kalau Bapak Ibu di hadapannya ada mushaf atau ada aplikasi Al-Quran bisa dibuka. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 286 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la junaha alaikum fima akhta'tum bih. Tidak ada dosa atas kalian dalam perkara yang kalian tidak sengaja, salah tidak sengaja. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Akan tetapi yang berdosa itu adalah orang yang memang menyengaja dalam hatinya, ada niat. Kalau tidak sengaja, tidak ada niat, maka itu tidak ada dosa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan seperti itu. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 286 misalnya. Kemudian dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah juga di ayat terakhir ya. Nah, tadi itu surah Al-Baqarah ayat surah Al-Ahzab ayat 5. Tadi surah Al-Ahzab ayat 5 tadi ya, yang la junaha alaikum bima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum, itu surah Al-Ahzab ayat berapa? Ayat 5. Saya ralat ya. Ini surah Al-Ahzab ayat 5. Nah, sementara dalam surah Al-Baqarah ayat 286 ayat yang kita sudah hafal ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Tuhan kami, jangan Engkau azab kami jika kami lupa atau jika kami tidak sengaja salah. Au akhtana. Dan kalau dalam riwayat disebutkan, Allah langsung jawab iya. Orang yang lupa atau tidak sengaja maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Jadi orang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama, oleh syariat, karena dia tidak sengaja, maka dia tidak berdosa. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, tetapi ini ya perlu juga kita pahami ya. Apakah otomatis orang yang melakukan kesalahan karena dia tidak sengaja bebas dari hukum? Nah, ada yang bebas dari hukum, tapi ada juga yang tetap kena hukuman. Secara syariat ada di antara kesalahan atau ketidaksengajaan memang betul-betul dimaafkan, tidak ada hukum atas dirinya, tapi ada yang tetap dia kena hukuman sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu. Contoh tadi ya, kalau orang membunuh seseorang dengan sengaja tanpa hak, apa hukumannya Bapak Ibu? Orang membunuh seseorang tanpa hak, sengaja dia bunuh, hukumannya apa? Qisas, nyawa dibalas nyawa. Kecuali jika keluarga si korban memaafkan, nah, maka bisa di-cancel ini qisas. Ganti misalnya, oke saya maafkan tapi harus bayar ya, sebagai ganti dari nyawa keluarga kami yang terbunuh itu. Nah, bayarannya apa? Itu nanti disebut apa? Diat ya, diat. Denda karena dia si fulan ini membunuh salah seorang anggota keluarga B misalnya. Apa itu diatnya, dendanya? Kalau menurut riwayat yang ada disebutkan sekitar mi'atu ibil ya, 100 unta, atau albu dinarin, 1000 dinar.
Andai kata 100 unta, satu unta itu dihitung 30 juta, berarti berapa miliar itu? 100 unta berapa miliar? Kali 1 unta kali 3 juta. 3 kali 3 miliar ya. Nah itu. Kalau keluarga si korban ini udah nggak apa-apa, tidak dikisos, tapi Anda harus bayar diat. Atau al-kisos ad-diyatu yang ketiga al-musolah. Musolah itu apa? Damai. Damai itu bisa lebih ringan daripada diat, bisa lebih berat daripada diat. Damai. Ya. Oke, saya maafkan kamu, tapi kami minta ganti rugi karena ini nyawa yang hilang. Nah, menurut keterangan sebagian ulama, musolah itu, berdamai itu, pihak keluarga korban bisa menuntut orang yang membunuh dengan tuntutan yang bisa jadi lebih tinggi dari diat yang diterangkan dalam dalil syara, atau bisa jadi lebih rendah. Ya sudah, kalau kamu nggak mampu bayar 3 miliar, cukup 100 juta misalnya. Itu namanya musolah. Kamu nggak mampu kau bayar 3 miliar, ya sudah, bayar saja kami 100 juta. Itu dibolehkan. Musolah. Lebih ringan apa lebih berat? Lebih ringan. Tapi bisa juga, karena Anda telah membunuh keluarga kami tanpa hak, maka kami menuntut denda kepada Anda harus bayar 5 miliar. Boleh? Boleh. Karena harga nyawa nggak bisa dibayar 5 miliar. Betul atau tidak? Bahkan dalam Al-Quran, barang siapa yang membunuh 1 jiwa, maka nama qatalan nasa jami'a, seakan-akan dia itu membunuh manusia seluruhnya. Nggak ada harganya nyawa itu. Maka saya minta Anda bayar denda 5 miliar. Nah, ini lebih berat atau lebih ringan? Daripada dia lebih berat. Itu boleh. 3. Yang keempat, dimaafkan. Betul-betul dimaafkan oleh keluarga korban. Ya sudah, kami maafkan Anda, walaupun Anda membunuh keluarga kami dengan sengaja, sudah kami maafkan. Itu boleh juga. Tapi untuk orang yang tidak sengaja membunuh, hukumnya bukan 4. Tadi kan untuk yang sengaja nih. Kalau tidak sengaja cuma 3. Nah, kisosnya tidak ada. Jadi orang yang membunuh orang lain tidak sengaja, nggak ada kisos. Bedanya di situ. Diat tetap ada. Ya. Kemudian musolaha bisa, atau yang ketiga dimaafkan oleh keluarga si korban tadi. Nah ini. Artinya orang yang membunuh jiwa orang lain walaupun dia tidak sengaja tetap ada hukum. Nah ini ada kesalahan yang tetapi hukum tetap berlaku kepadanya. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah gitu. Jadi adanya hukum atau tidak adanya hukum kepada orang yang melakukan perbuatan dosa karena tidak sengaja, itu harus kembali kepada dalil syara'. Jika dalil syariat tidak menetapkan adanya hukum, maka dia tidak dihukumi. Tapi kalau di dalam dalil syariat ada hukum, maka dia harus dihukumi sesuai dengan ketentuan dalil syariat. Jadi itu yang perlu diperhatikan, dan termasuk tentu berdasarkan dalil-dalil yang dipahami oleh para ulama. Nah, yang tidak ada hukum, contoh apa? Salah dia melakukan dosa, tapi dia tidak sengaja, tapi tidak dihukumi. Kalau tadi kan dihukumi, tetap ada. Contoh, ada orang saking hausnya misalnya, ada air, misalnya ada air, dia saking hausnya, langsung dia minum. Nah, dikira ini air biasa, tetapi ternyata khomer, ya. Warnanya mungkin seperti air telang, bunga telang gitu ya, warna ungu atau biru kan gitu. Wah ini kayaknya saya biasa bikin seduhan bunga telang, dikiranya itu, pas dia minum mabok dia. Dia mabok.
zannan annaha sarabun ghair muskir. Dia mengira ini minuman tidak memabukkan. Ternyata dia mabuk. Orang tahu si fulan mabuk, si fulan mabuk. Nah, maka orang yang seperti ini tidak dihukum karena tidak sengaja, dikiranya air biasa. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, kesalahan yang tidak sengaja secara hukum syariat ada yang tetap kena konsekuensi hukum tapi lebih ringan daripada yang sengaja. Ada yang memang sama sekali tidak dihukumi. Kemudian yang kedua tadi, kesalahan itu bisa juga karena lijahalatin, karena ketidaktahuan. Sengaja dan tidak tahu, tidak sengaja dan tidak tahu sama atau tidak? Beda, tetap beda ya. Ada irisan tapi tetap berbeda. Tidak tahu, dia tidak tahu. Nah, orang yang tidak tahu lalu dia melakukan perbuatan salah, itu juga dimaafkan kalau dia tidak, memang betul-betul tidak tahu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Contoh, mohon maaf ya, di bulan Ramadan siang-siang ada pengantin baru, berhubungan suami istri siang-siang. Emang betul nggak tahu karena nggak pernah ngaji gitu kan, belas nggak ngerti gitu ya. Nah, terus ada yang ngingetin lah, sampean kopi siang-siang rambutnya basah. Lah kan pengantin baru gitu lah. Itu nggak boleh. Oh, nggak boleh toh? Kan dia tanya, nggak boleh. Nah, itu dosa atau tidak? Dia nggak tahu, tidak dosa. Nah, itu Bapak sekalian. Tapi kalau dia sengaja tentu dosa, karena dia tidak tahu ya. Atau contoh lainnya, cuman tadi ada konsekuensi atau tidak ya? Orang yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan karena dia tidak tahu, nah itu nanti kembali pada penjelasan para ulama. Kalau diceritakan dalam hadis Nabi, jadi ada dulu sahabat melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, lalu sampai kepada Nabi, beliau ya laporan kepada Nabi. Nah, lalu oleh Nabi disuruh untuk pertama-tama disuruh apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Sahra ini mutatabi'ain. Oh, nggak bisa. Oh, sebulan aja udah nggak kuat, suruh 2 bulan. Nggak bisa ya Rasul. Ya kalau gitu kamu apa? Memberi makan 60 orang miskin ya. Situna miskinan. Nah, nggak bisa juga ya Rasul, karena ya kami adalah orang paling miskin ya, di kampung. Nah, akhirnya singkat cerita oleh Rasul diberi kurma ya. Diberi kurma sebanyak berapa sok gitu ya. Diberi oleh Rasul, disuruh disodakokan kepada orang lain. Lah nggak ada yang lebih miskin daripada kami, ya sudah untuk kamu dan keluargamu kan itu. Nah, tapi dia di awal kisah cerita, saya telah binasa ya Rasulullah. Kenapa kamu binasa? Karena saya telah berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Nah itu karena dia tahu, tetap hukumannya ada. Gitu. Contoh lain misalnya, dia salah karena tidak tahu ilmunya. Dia sujud, ya, ketika dia sujud, tangannya itu lengannya nempel ke lantai. Boleh atau tidak Bapak Ibu? Tidak boleh kan? Itu keliru. Dilarang oleh Nabi SAW. Kalau kita sujud, baik laki-laki maupun perempuan, maka lengannya tidak boleh nempel ke lantai, harus diangkat. Tapi ada orang sholat begitu terus. Kita perhatikan sholat, dia seperti itu terus sholat. Kesalahan apa bukan itu? Salah. Tapi dia nggak tahu. Setelah kita kasih tahu, Pak, saya jenengan salah loh Pak. Cara sujud seperti itu tidak sesuai sunnah Nabi. Akhirnya dia bilang, oh salah toh tadi. Iya salah. Waduh, nggak tahu ya. Dan selama ini saya taunya sujud ya seperti itu. Nah, maka orang yang begini ini, dia kalau dia memang betul-betul belum tahu, tidak berdosa. Cuma, nah, saya Ibnu Utsaimin rahimahullah,
beliau merinci, tidak setiap orang yang tidak tahu ya melakukan kesalahan karena kejahilan tadi itu dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Tidak setiap. Kalau perbuatan tidak sengaja tadi, melakukan kesalahan betul-betul tidak sengaja tadi dimaafkan. Tapi kalau karena tidak tahu, itu tidak setiap orang yang merasa tidak tahu dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Nah, rinciannya bagaimana? Rinciannya Bapak Ibu ya. Orang tidak tahu itu kan ada dua macam. Ada orang yang memang betul-betul enggak tahu, atau ada orang yang tidak mau tahu. Bisa bedakan nggak? Orang yang betul-betul tidak tahu dengan orang yang tidak mau tahu. Nah, yang tidak mau, dia nggak tahu, tapi dia nggak mau tahu, nggak mau dia tahu. Apa ada orang nggak ini? Apa orang yang jenis ini dia nggak mau tahu? Ada nggak? Apa contoh jenis orang yang nggak mau tahu itu? Nggak mau belajar. Iya, nggak mau belajar. Ada tahu majelis ilmu diumumkan, tapi nggak pernah. Tapi padahal dia nggak tahu tentang hukum agama, tapi dia nggak pernah mau datang. Padahal jelas ada di kampungnya, ada majelis ilmu, dia nggak pernah mau menyempatkan diri untuk hadir. Akhirnya sholatnya ya sering salah, ya amal-amal lainnya keliru, salah terus. Tapi karena dia tidak mau tahu, maka orang yang seperti ini tidak dimaafkan. Kelak nanti di akhirat, kalau dia beralasan ya Allah, wahai Tuhanku, aku nggak tahu. Ya, kalau ternyata sholatku ini salah terus, tidak ada ampun. Nah, tidak ada ampun, tidak dimaafkan Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Karena dia tidak tahu. Sementara menuntut ilmu itu hukumnya jelas. Monggo Pak Samsul, di situ masih ada tempat. Nah, ini ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Jadi model orang yang tidak mau tahu, kalau dia keliru melakukan sesuatu yang tadi kesalahan, tidak sesuai dengan ketentuan syariat, maka dia tetap ya tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, supaya kita tidak termasuk golongan ini, golongan orang saya tidak tahu. Nah, apa caranya? Harus selalu mau belajar. Belajar itu ada batas waktunya atau tidak? Tidak. Ada batas usia? Tidak. Sampai kapan kita belajar? Sampai mati. Jangan ngerasa saya sudah sarjana, udah beres urusan, nggak usah belajar lagi. Enggak. Ya. Belajar yang terbatas itu hanya di sekolah atau di kampus, ada batasnya. Di luar itu, apalagi ilmu agama, tidak ada batas waktunya. Sampai ajal menjemput kita, itulah batas akhir kita belajar. Maka setiap kali ada majelis Bapak Ibu, datangilah. Karena ilmu Allah itu sangat luas. Banyak hal yang kita belum tahu. Kalau kita tidak pernah belajar, maka kita nggak tahu. Nah, oleh karenanya tadi, terus berusaha belajar. Kita rajin belajar. Bapak Ibu, ada nggak orang dia rajin datang ke majelis ilmu, tapi ada juga hal yang dia tidak tahu? Mungkin itu terjadi. Mungkin juga. Kita yang rajin hadir ke majelis ilmu saja, kadang-kadang ada yang kita tidak tahu, gitu kan? Apalagi kalau kita tidak rajin atau malas datang ke majelis ilmu, lebih banyak lagi tidak tahunya. Nah itu ya. Tapi tadi kalau dia sudah berusaha, ada majelis ilmu dia hadir, ada majelis ilmu dia hadir, ada sesuatu yang dilarang oleh agama tapi dia melakukan, tapi dia udah rajin. Nah ini yang seperti ini dimaafkan atau tidak? Dimaafkan. Karena dia sudah berusaha cari ilmu, cuman ilmunya belum nyampe. Salah dia, maka itu tidak berdosa. Nah itu jadi ada dua kategori ya. Kalau orang tidak tahu tadi, dia melakukan kesalahan karena dia tidak tahu. Tapi kalau dia sudah tahu bahwa menari-nari untuk merayakan Agustus, ya senam, ya bareng-bareng laki-laki perempuan, bajunya ketat-ketat, gitu ya. Itu boleh atau tidak? Nggak boleh. Udah tahu nggak boleh, tetap ikut.
itu gimana tuh? Dimaafkan atau tidak? Tidak ya. Itu. Maka Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kalau kita sudah paham ya bahwa senam bersama, apalagi ada dangdutannya gitu ya, pakai musik keras ya, yang nyanyinya pakaiannya apa? Minim, ketat gitu ya. Lah kok kita mau masih hadir ke situ, duduk di situ, nongkrong di depan situ, dosa atau tidak? Dosa. Usah dipaksa ya. Siapa yang maksa? Nah, maka Bapak Ibu dan jamaah sekalian nih, biasanya kan gitu ya. Ini udah menjelang bulan Agustus. Biasa di kampung-kampung itu kalau perayaan 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan, biasanya orang bikin acara macam-macam. Dan rata-rata gitu ya. Tadi ada senam bersama, ada lomba ini, lomba itu, dan seterusnya. Nah, selama acara tersebut tidak melanggar ketentuan syariat, tentu saja boleh. Ya. Misalnya anak-anak muda lomba apa? Balap karung misalnya, boleh nggak? Boleh. Lomba makan kerupuk, boleh. Asal laki perempuan. Apa? Oh. Kalau gitu kasih kursi sambil duduk makannya gitu kan. Intinya bagaimana caranya supaya tidak melanggar ketentuan syariat gitu. Tapi kalau tadi senam disaksikan oleh banyak orang ya, senam ibu-ibu gitu ya, di ruang terbuka siapapun boleh menyaksikan, boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Terus lomba nari gitu ya, lomba main bola pakai daster ibu-ibu gitu ya, ada juga kan? Nah, itu kayak gitu itu nggak boleh. Ya. Ini ya, kecuali misalnya lomba senam di ruang tertutup khusus untuk kaum wanita, boleh atau tidak? Boleh. Kalau begitu boleh. Tapi kalau di ruang umum, di ruang publik semua orang bisa melihat, itu tidak boleh. Nah, kalau bapak ibu ikut, ibu-ibu ikut gitu ya. Lah kok bu ikut, saya nggak tahu ya. Udah tahu di sini, dia bilang nggak tahu. Nah, maka dia berdosa. Nah, oleh karenanya ibu-ibu dan jamaah sekalian, bapak-bapak ya, nanti saat perayaan Agustus itu dipilah-pilah. Ya. Jangan semua diikuti. Ya, termasuk tadi kalau ada jalan bersama, ya silakan ikut. Tapi tidak berbaur antara laki-laki dan perempuan. Kemudian terus kumpul di satu tempat, di situ ada dangdutan, nggak usah hadir, nggak usah dihadiri. Tapi kalau sarapannya boleh, silakan. Habis sarapan pulang gitu, nggak usah lanjut sambil nonton hiburannya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, karena kita tahu bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat ya. Menyaksikan penyanyi diiringi dengan musik yang keras, lalu kemudian membuka aurat. Karena di dalam Al-Quran jelas, qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum. Katakan kepada orang-orang beriman supaya mereka menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan mereka. Begitu juga kepada wanita-wanita mukminat. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, kemudian tadi yang kedua yang dimaafkan oleh Allah Ta'ala adalah apa? An-nisyan. An-nisyan, lupa. Lupa lawan kata dari ingat. Diddu az-zikr. Orang yang lupa itu sebagaimana tadi diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, jangan Engkau azab kami karena kami lupa dan karena kami salah, tidak sengaja. Ini dalil bahwa orang yang lupa itu tidak berdosa. Contoh, ada orang lupa sholat zuhur karena saking sibuknya, lalu sudah masuk waktu asar. Ingatnya baru jam ini ya, jam 4:30 baru ingat. Aduh, tadi saya belum zuhur. Dosa atau tidak? Tidak. Dia tidak berdosa. Itu Bapak Ibu. Dia tidak berdosa. Tapi kalau dia sengaja
karena lupa mengakhir-akhirkan sholatnya, boro-boro sampai keluar waktunya, bahkan masih di dalam waktunya pun bisa berdosa, seperti diterangkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka orang-orang yang lalai dari sholat. Ibu-ibu tuh hati-hati ya, udah azan zuhur ya, bapaknya ke masjid, ibunya tetap di rumah nonton TV. Bapaknya pulang tetap masih nonton TV. Bu sholat, Pak, nanti ini sinetron masih seru-serunya gitu ya, nggak bisa. Nah itu termasuk sahun. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, maka orang yang seperti itu berarti dia sengaja mengakhir-akhirkan sholat, maka dia berdosa, diancam oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'un tadi. Tapi kalau dia lupa, betul-betul lupa, sehingga dia meninggalkan waktu sholat, meskipun dia sudah masuk waktu sholat berikutnya, nah itu dia tidak berdosa. Hanya apakah lalu kalau dia lupa selesai urusan? Tidak. Dia tidak berdosa melakukan kesalahan itu, tapi tetap ada konsekuensi. Contoh gini, Bapak Ibu sholat, lupa kalau ternyata jenengan itu belum wudu, gitu ya. Atau lupa sebenarnya jenengan sudah batal, pas sudah rampung sholat, ya Allah tadi itu saya sudah batal. Saya sudah batal. Kenapa saya tidak wudu lagi? Apa konsekuensinya? Bebas atau mengulang sholat? Mengulang sholat. Sama seperti saya begini. Bapak Ibu tidur, baik bapak-bapak, ibu-ibu sama saja ya. Ada kemungkinan mimpi basah. Ya. Kemudian sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, ya. Lalu dilihat di kainnya itu, kok ini ada membekas gitu di kain sarungnya atau celananya. Pas dicium gitu, ternyata ini aromanya jelas gitu. Nah, karena mimpi basah. Kalau ompol kan lain lagi baunya ya. Kalau ngompol mungkin enggak ya. Nah, baik kita sadar atau tidak, kalau kita melihat ada bekas cairan di celana, ya, maka itu artinya dia mimpi basah. Kalau tadi intinya selama memang tidak bau pesing. Kalau pesing berarti ompol kan. Orang udah gede kan nggak mungkin ngompol ya, dan ngompol pasti lebih banyak. Ini ada pada titik tertentu ada cairan dan kain celana itu ya agak mengeras gitu ya. Berarti itu mimpi basah. Baik laki-laki maupun perempuan mungkin terjadi Bapak Ibu. Tapi udah sholat subuh tadi. Orang sholat subuh. Sholat subuhnya sah atau tidak? Tidak sah. Karena dia sholat subuh dalam keadaan junub. Terus bagaimana? Mandi besar dulu, kemudian ulangi sholat subuh. Nah udah jam 10 tahunnya, walaupun sudah jam 10. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah banyak. Nah ini tadi di luar lupa tadi ya. Itu sholat. Kalau lupa tadi, di dalam hadis mengatakan man nasiya sholatan, barang siapa yang lupa dia sholat, tadi dia lupa belum sholat zuhur, ini udah jam 4:30 dia baru ingat, fal yusalli ya, atau fal yusalliha idza dzakaraha, hendaklah dia melakukan sholat tersebut ketika dia ingat. La kafarata laha illa dzalik, tidak ada kafarah untuknya untuk sholat yang ditinggalkannya itu kecuali dia sholat saat dia ingat. Walaupun mungkin Bapak Ibu kita baru ingat di waktu Isya bahwa kita belum sholat zuhur, atau mungkin kita lupa. Ada yang mengingatkan, Pak tadi itu jenengan sholat zuhur nggak ya? Sholat orang ya? Iya ya orang. Tapi baru diingatkan setelah Isya. Sholat zuhur atau tidak? Sholat zuhur walaupun sudah Isya. Walaupun sudah Isya. Itu Bapak Ibu. Karena kata Nabi, fal yusalliha idza dzakaraha. Hadis akhrajahu Al-Bukhari, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari.
Maka orang yang lupa meskipun dia sholat zuhur di waktu isya tidak berdosa, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya. Itu. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan ya, dalam kasus lain misalnya ada orang puasa di bulan Ramadan karena hari pertama lupa dia makan, udah habis sepiring teh panasnya 2 gelas sudah habis. Udah kenyang alhamdulillah. Dia asal ini Ramadan. Ini Ramadan ya Rob. Nah, dia lupa. Batal enggak puasanya? Tidak batal. Tidak batal. Kata Nabi apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akala aw syariba nasiyan fala yuftiru." Barang siapa yang makan atau minum karena dia lupa tidak batal puasanya. Fa inna huwa rizqun. Sesungguhnya itu adalah rezeki, razaqahullahu azza wa jalla, yang Allah berikan kepada dia. Yang lupa itu rezeki, itu rezeki nomplok. Nah, ini hadis sahih Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya. Sebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami. Nah, itu. Walaupun udah habis 1 piring, 2 gelas teh panas gitu, tidak batal puasanya. Walaupun ada ulama seperti Imam Malik dalam kitab yang saya bawa ini ya disebutkan, Imam Malik rahimahullah mengatakan anna man akala nasiyan fi Ramadan alaihi i'adah. Barang siapa orang yang makan di siang hari bulan Ramadan maka dia harus ulangi puasanya di hari lain. Tapi pendapat beliau ini ya, bertentangan dengan hadis Nabi, maka tidak perlu diikuti. Kembalilah kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Yang terakhir, at-tajawuz anil mukrah. Allah memaafkan orang yang terpaksa atau dipaksa untuk melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Maka dia dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 106 sampai 107 Allah Ta'ala berfirman, man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man saraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun azim. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, dia kufur baik dengan tindakan maupun dengan ucapan, dia melakukan kekufuran setelah dia beriman, dan hatinya tetap tenang dalam keimanan, dia melakukan hal itu karena dipaksa, man ukriha tadi, maka tidak berdosa. Walakin man saraha bil kufri sadran, akan tetapi orang yang berlapang dada melakukan kekufuran, fa alaihim ghadabun minallah, maka dia akan mendapatkan kemurkaan, kemarahan dari Allah, wa lahum adzabun azim, dan bagi mereka ada azab yang besar kalau dia sengaja melakukan tindakan kekufuran. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, dia dengan lapang dada, enggak terpaksa dia melakukan tindakan kekufuran. Nah, itu. Nah, oleh karenanya, ya, kalau kita dipaksa, betul-betul dipaksa, misalnya kita disuruh membakar Al-Quran, dipaksa, atau disuruh menginjak Al-Quran, boleh nggak Bapak Ibu membakar, menginjak Al-Quran? Oh, karena apa? Al-Quran itu innahu Qur'anun karim fi kitabim maknun. Innahu la Qur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa mutahharun, dalam surah Al-Waqiah. Sesungguhnya Al-Quran itu mulia, berada di Lauhil Mahfuz yang terpelihara, maka janganlah tidak boleh disentuh atau tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang disucikan, gitu ya. Atau dalam surah Qaf wal Qur'anil Karim,
Di situ dijelaskan bahwa Al-Quran itu mulia. Lah kok kita injak? Ya, kita apa? Al-Quran apa? Ada yang apa nggak surah wal Quranil Majid ya kalau tidak salah. Bukan wal Quranil Karim. Nah, silakan dibuka surah Qaf ayat kedua. Wal Quranil Majid atau wal Quranil Karim? Majid ya. Nah, wal Quranil Majid. Qaf demi Al-Quran yang Majid, mulia. Ditegaskan oleh Allah bahwa Al-Quran itu mulia. Lah kok kita hinakan, kita injak Al-Quran, kita bakar Al-Quran. Ini adalah perbuatan dosa. Nah, tapi kita dipaksa. Kamu injak Al-Quran ini, kalau tidak maka kamu akan dibunuh. Kamu akan dibunuh. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika Ibu Bapak disuruh injak Al-Quran? Kalau tidak mau, resikonya dibunuh. Mau nginjak atau dibunuh aja? Dibunuh aja? Beneran? Bapak Ibu dan jamaah sekalian, dalam keadaan seperti ini, para ulama memang merinci, tergantung keadaannya. Kita boleh melakukan tindakan kekufuran jika memang pilihannya kalau kita tidak melakukan tindakan kekufuran, contohnya tidak membakar Quran atau menginjak Al-Quran, kita akan dibunuh. Kita boleh melakukan itu, tapi hati kita tetap beriman. Kita sebenarnya betul-betul tidak mau melakukan hal itu, tapi karena kalau saya tidak melakukan itu saya akan dibunuh, akhirnya kita melakukannya. Nah, maka orang yang melakukan perbuatan tersebut dimaafkan atau tidak? Dimaafkan. Dulu ada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Beliau ini disiksa dengan siksaan yang luar biasa oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang kafir. Bahkan bapaknya dibunuh, ibunya juga dibunuh dengan cara yang sangat sadis, ditombak dari dubur sampai tembus ke kepala. Saking sadisnya siksaan yang diberikan oleh orang-orang kafir kepada keluarga Ammar bin Yasir. Akhirnya Ammar bin Yasir dipaksa untuk mengucapkan kalimat yang mengandung kekufuran. Nah, lalu setelah dia dibebaskan, beliau cerita kepada Rasulullah SAW, lalu turunlah surah An-Nahl ayat 106 tadi, yang artinya ya, barang siapa melakukan kekufuran kepada Allah Ta'ala setelah dia beriman dan itu dipaksa, hatinya tetap tenang dalam keimanan, maka itu tidak berdosa. Yang berdosa itu orang yang melakukan tindakan kekufuran dengan lapang dada, maka dia akan mendapatkan kemarahan, murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi dia ada adab yang besar. Nah, itu ayat ini latar belakangnya turun karena Ammar bin Yasir tadi yang disiksa terus-menerus oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Maka kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, ajma'a ahlul ilmi anna man ukriha 'alal kufr. Para ulama bersepakat bahwa orang yang dipaksa melakukan tindakan kekufuran hatta khosya ala nafsihi al-qatl, sampai dia khawatir dirinya akan dibunuh, innahu la itsma alaihi, sesungguhnya tidak ada dosa atasnya, in kafara, walaupun dia melakukan tindakan kekufuran tadi, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sementara hatinya tetap kuat dalam keimanan. Itu kata Al-Imam Al-Qurtubi. Jadi dia tidak berdosa, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Atau dalam hadis ya, Nabi SAW beliau pernah bersabda dalam hadis sahih, dalam Al-Quran juga ya, dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 28. Allah Azza wa Jalla berfirman, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya. Orang-orang beriman itu tidak boleh menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpin, min dunil mu'minin, selain orang beriman. Wa may yaf'al dzalik, wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan hal itu, nah,
falaisa minallahi syai'un illa an tattaqu minhum tuqah. Nah, itu coba Bapak Ibu buka surah Ali Imran ayat 28. Silakan dibuka surah apa? Ali Imran ayat 28. Ini dalil kedua bahwa orang mukmin itu dilarang oleh Allah Ta'ala untuk menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Ya. Ada jelas ayatnya ya? Nah, di dalam ayat ini terkatakan la yattakhidil mu'minun, ya. La yattakhidil mu'minun al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi syai'un illa an tattaqu minhum tuqah. Jadi orang beriman itu tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin selain orang beriman. Maka barang siapa yang berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kalau dia itu bersiasat untuk menjaga diri, maka boleh. Maksudnya gimana? Kita tinggal di negeri orang kafir, Bapak Ibu. Ada pemilihan pemimpin. Ya semua pemimpinnya orang kafir. Calonnya semua orang kafir, calonnya. Tidak ada yang beriman. Ada orang mukmin, tidak ada. Kita tinggal di Amerika misalnya. Calon presidennya semua orang kafir. Nah, berdasarkan ayat ini dan ayat-ayat yang lain, termasuk surah Maidah 51 ya, yang dulu sempat ramai. Kita dilarang oleh Allah Ta'ala untuk memilih pemimpin siapapun kalau dia orang kafir, tidak boleh. La yattakhidil mu'minun al-kafirin tadi dalam ayat ini, nggak boleh. Tapi karena kita tinggal di negeri orang kafir, kalau tidak ikut memilih, kita akan dideportasi misalnya, atau kita akan dihukum misalnya, atau kita akan diintimidasi, diancam dan seterusnya. Nah, maka dalam keadaan seperti itu, untuk menjaga keselamatan diri kita, keluarga kita, boleh terpaksa. Ini namanya ustukrihu alaih. Terpaksa kita memilih pemimpin orang kafir. Padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 28 ini. Tapi kalau untuk menjaga diri maka tidak ada masalah, la haraj, tidak berdosa. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Atau tadi dengan lisan misalnya, dia mengucapkan kata-kata yang mengandung kekufuran. Mohon maaf misalnya, ini dipaksa gitu. Ayo kamu ngomong apa yang harus saya katakan? Bahwa Muhammad itu bukan Nabi dan Rasul gitu. Muhammad itu orang biasa gitu. Misalnya kita disuruh, orang yang ngomong begitu kafir atau tidak? Kafir atau tidak? Muhammad itu bukan Nabi dan Rasul, kafir atau tidak? Kafir. Karena mengingkari banyak sekali ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran jelas Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, kok dia berani bilang Muhammad bukan Nabi dan Rasul? Kafir. Tapi kalau dia dipaksa, ayo kamu ucapkan itu, Muhammad bukan Nabi dan Rasul. Nah, dipaksa, hanya sekedar ucapan, maka tidak mengapa kita melakukannya karena dalam keadaan dipaksa, karena kalau tidak kita akan dibunuh misalnya, itu tidak berdosa. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain, asal dalam hati kita tetap kita mengimani bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, keadaan terpaksa itu ada dua jenis. Pertama, al-mukrahul ladzi la ikhtiyara lahu bil kulliyati wa la qudrata lahu 'ala al-imtina'. Orang yang dipaksa betul-betul dia mutlak tidak punya pilihan dan tidak punya
kemampuan untuk mencegah dirinya melakukan hal itu. Nah ini, maka orang yang seperti ini, ya, ini pertama ini ya. Yang kedua, ada orang al-mukrahul ladzi mukhtarun min wajhin wa ghairu mukhtar min wajhin akhar. Saya ulangi ya, orang yang dipaksa itu ada dua keadaan kata para ulama ya, disebutkan dalam kitab ini Qawaid wa Fawaid min al-Arba'in an-Nawawiyah oleh Syekh Nawawi Muhammad Sultan. Yang pertama tadi al-mukrahul ladzi la ikhtiyara lahu bil kulliyati wa la qudrata lahu 'ala al-imtina'. Orang yang dipaksa, dia betul-betul nggak punya pilihan. Dipaksa nggak punya pilihan dan dia sama sekali tidak mampu untuk menolak perbuatan itu. Yang kedua, ada orang yang al-mukrahul ladzi mukhtarun min wajhin wa ghairu mukhtarin min wajhin akhar. Ada orang dipaksa, di satu sisi dia nggak punya pilihan, tapi di sisi lain dia sebenarnya masih tetap punya pilihan. Itu ada dua. Nah, contoh yang pertama, Bapak Ibu. Orang dipaksa, dia tidak punya pilihan sama sekali, dan dia tidak punya kemampuan untuk mencegah itu. Dia nggak bisa. Contoh apa? Seorang wanita yang diperkosa. Ada wanita gitu ya, tiba-tiba disergap oleh 4 orang pria, langsung diikat, dikarungin. Setelah itu diperkosa oleh orang-orang tersebut. Nah, si wanita ini sama sekali dia nggak punya pilihan. Mau lari gimana? Kakinya diikat, tangannya diikat, mulutnya dilakban. Teriak bisa nggak? Enggak bisa. Betul-betul nggak ada pilihan. Dia mau menolak, bisa nggak? Enggak bisa juga. Nah, ada terpaksa dalam keadaan seperti ini. Maka meskipun dia diperkosa, kan itu sama dengan zina kan? Nah, apakah dia berdosa? Tidak. Si wanita ini tidak berdosa sama sekali. Nah, ini Bapak Ibu dan jauh sekali. Karena mukroh, dia mukroh dipaksa. Maka orang yang seperti ini dia tidak ada dosa sama sekali. La harajalah. Yang kedua, ada orang terpaksa. Di satu sisi memang dia tidak punya pilihan, ya, tapi di sisi lain dia punya pilihan. Contoh gini, ya, tadi ada orang disuruh untuk menginjak Al-Quran tadi ya, atau disuruh untuk mukul orang, atau disuruh untuk bunuh orang, ya, lebih sadis lagi disuruh bunuh orang. Kalau enggak, dia enggak mau membunuh orang, maka yang nyuruh ini mengancam kamu dan keluargamu semua akan saya bunuh. Kamu tolong bunuh si fulan. Kalau kamu nggak mau membunuh si fulan, maka dirimu dan keluargamu semua akan kami bunuh. Nah, di satu sisi dia nggak punya pilihan. Cuma dua pilihannya kan, melakukan perbuatan dosa itu atau kalau tidak habis semua keluarganya. Tapi di sisi lain dia punya pilihan nggak sebenarnya? Apa? Ya antara dia melakukan tindakan membunuh itu atau dia tidak melakukan. Itu dia bisa milih nggak? Bisa, dia bisa milih kan? Nah, ada orang terpaksa dalam keadaan seperti ini. Nah, ini hukumnya berbeda dengan yang di atas. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kalau dia memungkinkan, ya, memungkinkan Allah yaf'ala, ya, Allah yaf'ala al-qatl, ya. Kalau dia memungkinkan tidak melakukan pembunuhan tersebut, dan dia bisa melakukan daf'ud darar an nafsihi wa ailatihi, dia mampu juga mencegah bahaya untuk diri dan keluarganya, maka dalam keadaan seperti itu jangan dilakukan paksaan itu. Emang diancam kita, keluarga kita akan dihabisi kalau kita tidak membunuh seseorang yang padahal orang itu juga tidak salah. Kalau kita mampu, ya tidak membunuhnya, jangan dibunuh. Dan kita mampu menyelamatkan keluarga kita dan diri kita dengan cara gimana? Misalnya kita langsung kabur, pindah, ya, pergi ke
bersembunyi atau pindah ke kota yang dia tidak tahu. Ya, kita ganti semua nomor HP dan seterusnya. Nah, kita mampu melakukan itu, maka lakukan itu. Kan beda dengan yang kasus pertama kan? Ini dia di satu sisi punya pilihan gitu untuk melakukan tindakan pembunuhan atau tidak. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Tapi kalau dia memang tidak mampu, nah misalnya sudah dipasang chip di tubuh keluarganya dan di tubuh dirinya, jadi kemanapun dia pergi sudah bisa terdeteksi, kan nggak ada pilihan. Dalam keadaan seperti itu mungkin saja. Tapi kalau masih ada pilihan, maka lakukan pilihan terbaik. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, jadi itu rinciannya keadaan orang yang dipaksa tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, adapun dipaksa selain dalam kasus pembunuhan dan perzinahan tadi yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, faqad zahaba jumhurul fuqaha ibahatu dzalika lil mukrah. Maka para ulama berpandangan dari para ahli fikih boleh melakukan selain tadi membunuh atau zina tadi, nah, boleh dia melakukan tindakan yang dilarang oleh agama, tapi karena dipaksa boleh, asal tadi dalam keadaan hatinya tetap beriman. Ya, tapi tadi seperti mengucapin ucapan kekufuran atau tadi disuruh membakar atau menginjak Al-Quran misalnya, maka kalau memang itu terpaksa itu dibolehkan. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian yang terakhir ya, sekalian, al-ikrah fil aqwal, dipaksa untuk dalam ini omongan. Dhahaba jumhurul ulama minhum Malik wa Syafi'i wa Ahmad ila annahu yubahu liman ukriha ala ayyi qaulin lahu an yaqul wa la haraj wa la isma alayhi. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, beliau ini berpendapat boleh seseorang melakukan tindakan yang dipaksa dari perkataan untuk dia katakan boleh, maka tidak ada dosa atasnya. Nah, gitu. Jadi mengucapkan ucapan at-talaffuz bi kalimatil kufr allati hiya ma'dhamu dzambin asallahu bihi, itu dibolehkan. Dibolehkan berdasarkan ayat tadi surah An-Nahl ayat 106. Apalagi ucapan-ucapan lain yang dilarang, selain ucapan yang mengandung kekufuran, tentu lebih boleh lagi kalau dalam keadaan terpaksa. Tapi kalau tidak dipaksa ya nggak boleh gitu. Kita mengucapkan ucapan-ucapan kotor gitu, itu tidak boleh. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Jadi tiga keadaan ini salah karena tidak sengaja atau tidak tahu, lupa atau terpaksa. Nah, ketiga faktor ini kalau kita, karena tiga faktor ini kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat agama kita, maka kita tidak berdosa dengan rincian yang tadi kita sudah bahas ini. Ya saya kira ini yang bisa kita bahas ya pada kesempatan sore hari ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, mudah-mudahan ya, menambah wawasan ilmu kita. Oh, terakhir tadi ya. Yang tadi ada satu hal penting yang belum sempat kami rinci ya. Dulu Imam Ahmad pernah dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk atau bukan Bapak Ibu? Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah itu sifat Allah. Di saat beliau hidup, waktu itu penguasanya orang-orang yang dekat dengan penguasa itu orang-orang Mu'tazilah, di mana mereka punya pemahaman bahwa Al-Quran menurut mereka adalah makhluk. Sementara para ulama Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Imam Ahmad dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau tidak dihukum, dipenjara atau diarak dalam keadaan dibuka bajunya sambil diseret.
Nah, waktu itu Imam Ahmad memilih tunduk pada paksaan itu lalu mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, atau Imam Ahmad tidak tunduk? Tidak. Nah, maka tadi waktu bukan tiga, ya saya lebih baik dibunuh gitu, daripada saya menginjak Al-Quran misalnya. Nah itu lihat, jika kita orang yang punya pengaruh, ya, kita menjadi panutan banyak orang kaum muslimin, gitu ya, maka pilihannya lebih baik kita menerima resiko itu dengan tidak melakukan tindakan kekufuran. Sebagaimana Imam Ahmad, beliau menerima resiko dihukum, dipenjara, dicambuki, diseret, bahkan diarak. Itu yang beliau pilih. Karena andai kata beliau mengatakan Al-Quran makhluk, apa yang terjadi? Wow, nanti semua orang-orang awam akan bilang, mau Imam Ahmad aja bilang Al-Quran makhluk, resikonya besar. Maka Imam Ahmad menerima resiko itu karena beliau sadar keadaan dirinya, kedudukan diri beliau. Itu. Nah, tapi kalau kita orang biasa, tidak punya pengaruh besar terhadap umat, maka dalam keadaan seperti itu kita memilih tindakan kekufuran, tadi disuruh nginjek Al-Quran misalnya, itu lebih baik. Nah ini soal mana lebih utama, menerima konsekuensi dari kita menolak paksaan itu, atau kita melakukan tindakan yang dipaksa itu. Mana yang lebih baik? Nah jawabannya tadi, tergantung kedudukan kita. Jadi terima kasih atas perhatian dan pertanyaan sekalian, yang mudah-mudahan bermanfaat, dan kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan atau kekeliruan. Dan mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.